Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ferdianto. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai hasil kerjaan saya P15.5 dan P15.8. Langsung saja untuk P15.5. Di sini ada informasi mengenai 5 segmen di Red Company untuk tahun 31 Desember 2016. Di sini ada food, tobacco, lumber, tekstil, sama furniture. Langsung saja, untuk yang pertama kita diminta untuk menyiapkan schedule untuk menunjukkan segmen mana yang merupakan segmen dapat dilaporkan berdasarkan 3 tes, ada revenue test, operating profit test, sama asset test. Untuk yang revenue test sendiri, ini ada foto 17.000 didapat dari sales to unaffiliate customer sama sales to affiliate customer di jumlah 11.000. Kemudian untuk tobacco, lumber, tekstil, sama furniture juga seperti itu. Ini dapat totalnya adalah 74.000. Kemudian dikali dengan 10%-nya menjadi 7.400. Kemudian dibandingkan untuk foodnya lebih dari 7.400 jadinya merupakan segmen yang dilaporkan. Untuk tobacco juga lebih dari 7.400 juga segmen yang dilaporkan. Kemudian untuk lumber kurang dari 7.400, jadinya tidak dilaporkan seperti itu. Untuk tekstil lebih 7.400 juga dilaporkan. Untuk furniture tidak dilaporkan karena juga kurang dari 7.400. Kemudian tes yang kedua adalah operating profit test. Di sini ada 4.000 didapat dari tadi penjumlahan dari sales to unaffiliate sama sales to affiliate dikurangi dengan cost of sales, dikurangi dengan depreciation dan other operating expense, dapat 4.000. Untuk 4 segmen juga sama dikurangi seperti itu. Untuk tobacco 4.000, untuk lumber ada rugi sebesar $500, kemudian tekstil didapat 5.000 dan furniture 1.500. Kemudian dikali dengan 10%, diambil yang profitnya jadi 1.450. Kemudian dibandingkan untuk food masuk, untuk tobacco juga melebihi 1.450, jadinya juga dilaporkan. Untuk lumber tidak dilaporkan karena 500 kurang dari 1.450 ini. Kemudian untuk tekstil juga masuk, kemudian untuk furniture juga dilaporkan seperti itu. Kemudian yang ketiga mengenai aset test. Untuk aset dari kelima segmen tadi dapat dilihat di soal ini. Segmen aset untuk food 18.000, untuk tobacco 19.000, untuk lumber 6.000, tekstil 22.000, dan furniture 7.000. Kemudian dijumlah menjadi 72.000. Dikali 10%, 7.200. Kemudian di sini yang masuk adalah, yang dilaporkan adalah food, tobacco, dan tekstil seperti itu. Kemudian nomor 2, manakah segmen yang memenuhi setidaknya satu pengujian tes untuk segmen yang dapat dilaporkan. Di sini dapat dilihat adanya 4 segmen, yaitu segmen food, tobacco, tekstil, dan furniture. Dan yang ketiga, haruskah ada segmen yang dilaporkan tambahan yang diidentifikasi. Kita menurut dari sales unaffiliate customer. Untuk reportable segmennya, foodnya tadi udah dihitung 12.000, tobacco 10.000. Untuk lumbernya tidak dihitung, tidak dimasukkan. Untuk tekstil 8.000 dan furniture 7.000. Kemudian untuk all segmennya tadi lumber dimasukkan di sini menjadi 54.000. Ini karena 47.000 ini melebihi dari 75% dari 54.000, yaitu sebesar 40.500, maka tidak perlu segmen data tambahan yang harus diidentifikasi seperti itu. Kemudian yang keempat ini merupakan schedule. Ini untuk revenue-nya dari sales to unaffiliate customer 12.000, tobacco 10.000, tekstil 18.000, furniture 7.000, dan totalnya 54.000. Terus sendiri adalah ini sales to affiliate customer. Untuk foodnya 5.000, tobacco-nya 7.000, tekstil 8.000, dan others totalnya dari 20.000. Kemudian di total untuk revenue-nya
Untuk food 17.000, tobacco 17.000, tekstil 26.000, furniture 7.000 dan outdoor 7.000. Untuk operating profit-nya sendiri untuk tadi juga sudah dihitung untuk segmen total profit 4.000 untuk food, kemudian untuk tobacco 4.000, tekstil 5.000, furniture 1.500, outdoor 500 dan total menjadi 14.000. Untuk aset identifiable atau identifiable asetnya ya tadi udah ada, kemudian depresiasinya didapat dari soal juga. Seperti ini. Kemudian di sini ada rekonsiliasi of revenue, operating profit dan aset. Untuk revenue from reportable segment ini tadi kelima segmen kemudian dikurangi dengan lumber karena tidak dilaporkan menjadi 67.000. Kemudian yang kedua ada revenue from equity investee, di soal ada 9.000. Kemudian untuk revenue ini adalah lumbernya tadi yang dikeluarkan menjadi 7.000. Kemudian inter segment elimination juga 20.000 dari soal. Dan didapat consolidated revenue sebesar 63.000. Untuk reconciliation of operating profit, reportable segment operating profitnya ditambah 500 karena ada lumber tadi rugi, kemudian dikeluarkan jadinya ditambah seperti itu, jadi 14.500. Kemudian untuk income from equity investee-nya di soal 9.000. Kemudian untuk other income-nya untuk lumber tadi rugi 500, kemudian interest expense di soal 7.000. Dapat consolidated operating profit-nya 16.000. Untuk reconciliation of asset-nya, reportable segment aset juga tadi lumber dikeluarkan 66.000. Untuk other segment aset punyanya lumber juga $6.000. Dan sini untuk investment and equity affiliates juga di soal ada sebesar $60.000. Corporate asset 4.000 dan didapat consolidated asetnya $136.000. Dan ini soal yang kedua untuk P15.8, di sini ada corporation di mana kenakan dari pajak penghasilan untuk 20% untuk pendapatan sebelum pajak pertamanya dan 30% untuk selanjutnya seperti itu. Di sini ada informasi mengenai pendapatan akuntansi sebelum pajak untuk corporation. Untuk yang soal pertama, di sini juga ada dividen sebesar 20.000 yang mana ada penerimaan dividen sebesar 80%. Yang pertama kita diminta untuk menghitung perkiraan tarif pajak efektif tahunan untuk corporation untuk tahun 2016. Yang pertama kita menghitung dulu untuk 20% dikali dengan $50.000 untuk pajak pertamanya, kemudian didapat 10.000. Kemudian yang kedua adalah 34% dikali dengan 160.000 dari total pendapatannya dikurangi dari 50.000 menjadi 37.400. Dan dikurangi dengan dividen reserve deduction-nya tadi 20.000, kemudian dikali 80% dan dikali dengan pajak tadi 34%, didapat 5.440. Dan di sini ada total take for the year-nya $41.960. Untuk total income-nya tadi 160.000, kemudian untuk mencari efektif tax rate-nya 41.960 dibagi dengan 160.000 dan didapat 26,225%. Untuk yang kedua, soal yang kedua, menyiapkan schedule untuk ujian perkiraan pendapatan bersih untuk setiap kuartal. Di sini income year to date untuk first quarter 20.000, kemudian ditambah dengan second quarter-nya 30.000 jadi 50.000. Ditambah lagi 60.000, 110.000, ditambah ke quarter 50 jadi 160.000 seperti itu. Di soal tadi udah disebutkan juga untuk quarterly per income untuk first 20.000, second 30.000, untuk ketiga 60.000 dan keempat 50.000. Nah, untuk income tax expense-nya didapat dari 20.000 tadi yang awal dikali dengan efektif tax-nya tadi yang dihitung tadi 5.245 untuk first quarter. Kemudian untuk yang second quarter adalah 50.000 dikali 26,225% didapat 13.112,5
$5 dikorek dengan first quarter 5.245 didapat sekitar 7.000. Kemudian yang kuartal ketiga dan keempat juga seperti itu. Kuartal ketiga didapat 15.735 dan kuartal keempat $13.112,5. Kemudian dapat net income-nya untuk kuartal pertama 14.755, untuk second quarter 22.135 $22.135,5. Untuk kuartal ketiga $44.265, kuartal 4 $36.887,5, dan untuk satu tahunnya ini adalah total nanti $118.0,4. Sekian dari saya, ada kurangnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.